Baik, di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk memetakan habitat bentik menggunakan software Sentinel Application Platform dan juga Citra Sentinel 2. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita bisa mengolah Citra Sentinel 2 menggunakan software Sentinel, menggunakan Citra Sentinel maksud saya. Yang pertama, kita harus menginstal softwarenya terlebih dahulu, softwarenya Snap atau Sentinel Application Platform. Kemudian juga kita juga nanti akan membutuhkan plugin Send2Core, kemudian juga kita membutuhkan citranya yang akan diolah nantinya. Nah, untuk yang pertama kita harus menginstal software Sentinel Application Platform atau Snap. Nah, di sini kita langsung saja ke website resminya European Space Agency. Teman-teman bisa searching Sentinel Application Platform di sini seperti ini, Sentinel Application Platform atau Snap. Nah, ini yang pertama nih, ini European Space Agency. Klik saja di Snap Download step ini. Kemudian kita akan diarahkan ke link downloadnya. Nah, untuk teman-teman yang memakai Windows bisa pilih ini dia. Kemudian untuk yang pakai Mac OS ini juga pilihannya. Kemudian yang Unix 64 bit juga bisa klik di sini. Jadi kita bisa pilih di bagian Sentinel Toolboxes. Kita bisa pilih main download ataupun mirror downloadnya. Ini sama saja. Jadi kalau misalnya yang main download itu tidak bisa di download, kita pilih yang mirror gitu. Begitu juga sebaliknya. Kemudian nanti setelah di download, teman-teman bisa langsung install, bisa klik 2 kali ataupun juga bisa atau bisa run as administrator mungkin, atau klik 2 kali juga bisa. Nanti saat ada beberapa perintah gitu langsung di checklist saja. Kalau misalnya ada agreement atau persetujuan mengenai kebijakan, itu tinggal di I agree atau checklist saja begitu. Jadi nanti akan sangat mudah untuk menginstalnya gitu. Atau teman-teman bisa juga cari-cari video di YouTube mengenai cara untuk menginstal software Sentinel Application Platform. Nah, kemudian setelah terinstall, di sini saya tidak akan mendownload dan menginstal karena saya sudah punya softwarenya. Ini dia Snap. Nah, setelah terinstall, teman-teman butuh juga, nanti kita buka dulu Snapnya teman-teman, tapi harus menginstal juga atau memasang plugin Send2Core yang nanti akan kita gunakan untuk pengolahan citranya. Nah, plugin ini sangat mudah, jadi kita tinggal klik-klik saja nanti untuk pengolahannya gitu, karena kita menggunakan plugin ini. Nah, untuk menginstalnya kita ke bagian tools, kemudian plugins. Nah, di sini ada yang kita pilih yang available plugins. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum install, nanti ada pilihan Send2Core, Send2Core gitu tulisannya. Tinggal di checklist, misal seperti ini. Nah, tinggal diklik install. Jadi di checklist dan klik install, nanti ada pilihan Send2Core. Jadi ini yang sudah terinstall nih. Nah, ini saya sudah punya, ini yang ini. Ini Send2Core Toolbox Kit modul. Ini dia. Jadi kita nanti teman-teman yang belum ada tinggal cari di available plugins, kemudian di checklist dan klik install gitu. Nah, nanti setelah terinstall, teman-teman close, kemudian di restart kembali software Snapnya biar nanti kita baru bisa menggunakan plugin Send2Core-nya gitu. Nah, setelah kita install pluginnya, teman-teman juga harus mengunduh atau mendownload Citra Sentinel 2-nya gitu. Nah, untuk pengunduhannya teman-teman bisa cari di website Copernicus. Jadi teman-teman coba searching seperti ini, Sci-Hub Copernicus, seperti ini dia. Nah, ini dia Copernicus Open Access Hub. Kita klik. Ini di bagian ini open hub ya.
klik 2 kali di open ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk di websitenya. Nah, teman-teman kalau belum punya akun harus di sini kita login dulu ya. Teman-teman kalau misalnya belum punya akun harus sign up dulu di sini. Kalau sudah punya langsung tinggal login saja. Kalau yang belum punya akun bisa sign up dulu, kita klik sign up mungkin. Nah, di sini bisa teman-teman lengkapin untuk data-datanya yang akan digunakan untuk membuat akun. Misal ini first name, itu juga email ini yang biasanya digunakan untuk konfirmasi, biasanya konfirmasi untuk pembuatan akun. Nanti akan dikirim link mungkin ke emailnya, nanti kita klik atau bagaimana untuk konfirmasi pembuatan akunnya. Domain apa ini? Oh, domain ini kita pilih saja, bebas ini sebenarnya, tapi sesuaikan saja. Kalau misal teman-teman yang ingin tentang kelautan bisa pilih marine atau bisa juga order gitu, sesuaikan saja. Nah, kemudian usage ini ya bisa education, kemudian bisa juga research mungkin. Saya tidak tahu ya kalau kita pilih komersial akan ada imbas apa, tapi saya sarankan pilih education saja gitu. Atau research mungkin. Country jelas ini Indonesia. Kemudian ini last name ya, tadi kita ketinggalan last name ya, mungkin ya nama kedua ya, kata kedua dari nama kalian gitu. Atau kalau misalnya setahu saya kalau misalnya di negara-negara Eropa gitu ada nama keluarga ya biasanya di sini last name. Teman-teman bisa isi saja di sini, terserah. Kemudian confirm password sesuai dengan confirm email juga. Nah, ini klik register. Nanti biasanya setelah klik register akan ada email konfirmasi ke email yang telah ditulis di sini tadi. Oke. Nah, kemudian setelah kalian punya akun, bisa kembali ke yang tadi, open hub tadi, saya hub Copernicus. Nah, login. Ini saya akan coba login ya. Kemudian teman-teman bisa search citra yang akan teman-teman download gitu. Pertama untuk di sini kita akan sort atau kita urutkan citra nantinya, pilihan citranya sesuai dengan sensing date atau tanggal perekaman. Bisa pilih ascending atau descending, kita pilih ascending saja mungkin. Kemudian sensing period, ini periode perekamannya gitu. Jadi kalau teman-teman misal ingin mengambil citra di bulan Agustus tahun 2022, sesuaikan saja gitu. Mungkin berarti tanggalnya dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai 30 atau 31 ya, 31 Agustus 2022 gitu. Di sini kita pilih. Mungkin saya akan coba lihat di bulan Januari 2023 saja, ini 1 Januari 2023, kemudian sampai bulan Februari ya, mungkin tanggal 28 mungkin ya. Kemudian ini ingestion period tidak usah karena kita akan cari saja berdasarkan sensing period. Kemudian kita pilih Sentinel-2 karena kita akan menggunakan citra Sentinel-2 nantinya. Kemudian satellite platform kita bisa pilih S2 atau S2B. Nanti kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan citra, misal kita pilih Sentinel-2A sekarang, kemudian teman-teman tidak mendapatkan citra yang bersih atau yang bagus, boleh teman-teman nanti ganti ke Sentinel-2B gitu untuk searchingnya gitu, untuk kriteria searchnya. Misal kita pilih Sentinel-2A saja. Kemudian produk type-nya kita pilih yang S2 MSI 2A. Karena citra ini sudah tidak perlu lagi untuk dikoreksi secara atmosferik ya. Nanti kita bisa langsung loncat ke koreksi selanjutnya gitu. Kalau ke 1C ini masih perlu untuk dikoreksi secara atmosferik gitu. Ini kita pilih 2A. Kemudian bisa juga tambahkan kriteria lainnya, misal cloud cover ya. Teman-teman bisa 0 di sini ataupun ini saya tidak akan isi. Oke. Mungkin setelah ini kita
akan pilih daerahnya dulu. Kita bisa zoom in zoom out ya menggunakan mouse. Di sini misal kita akan cari di wilayah Pulau Pahawang misal. Ya, teman-teman bisa kelilingkan di sini semua gitu. Coba di sini biar yakin nanti di citra tersebut ada gitu pulaunya gitu tanpa terpotong-potong, karena ada citra itu tidak satu dunia di download, tapi beberapa wilayah saja gitu, ada potongan-potongannya gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa klik search di sini. Nah, ini sudah keluar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau kita lihat sensing date-nya ini tanggal 7 bulan 1 2023 ini misalnya. Kita lihat menggunakan view product details. Ini ada gambar mata ini dia. Ini dia ya. Teman-teman bisa klik di sini mungkin. Nah, ini bisa terlihat ya. Ini sangat penuh awan ya. Karena sangat penuh awan, teman-teman mungkin bisa cari citra yang lain gitu. Kalau misalnya ini belum memuaskan gitu citranya. Tapi kalau misal sudah bagus, teman-teman bisa langsung download gitu. Ini kita klik saja X. Ini downloadnya di sini ya. Ini download produk. Nanti kemudian setelah citra yang terdownload, kita siap untuk melakukan pengolahan di software Snap. Oke, kita masuk ke software Snap-nya. Untuk memasukkan citranya, teman-teman bisa klik ini open product atau file. Kita pilih file, open product bisa juga. Di sini saya akan klik saja, di sini ada open product. Kemudian pilih citranya. Seperti ini kita pilih citranya. Nanti kan citranya itu dalam bentuk archive atau arsip. Jadi tidak perlu untuk di ekstrak. Jadi kita bisa langsung masukkan file archive-nya ke Snap. Nah, setelah kita pilih, kita open. Ini saya tidak akan klik karena saya sudah memasukkan citranya. Nanti akan sedikit agak loading sebentar. Nah, di sini sudah masuk citranya. Oke. Setelah kita masukkan citra, kita perlu untuk memotong citranya gitu. Tapi pertama kita akan coba buka citranya, kita tampilkan di software Snap-nya. Ini kita klik kanan di citranya, kemudian open RGB image window. Nah, ini sudah keluar. Jadi teman-teman memang sudah ada beberapa settingan default ya untuk Sentinel 2A. Ini untuk natural colors, ini kita bisa pilih di sini. Untuk yang lainnya kita pilih saja yang natural colors karena kita akan melihat citranya sesuai dengan kemampuan melihat mata manusia, seperti mata manusia seperti biasanya gitu. Jadi tumbuhan akan terlihat hijau, kemudian yang lainnya seperti itu juga. Atau kalau misalnya teman-teman ingin mengaturnya, bisa juga di sini kita pilih band-bandnya. Untuk natural colors itu bandnya 432. Kita klik OK saja di sini. Nah, ini citra saya ini tahun 2022. Ini sudah cukup bersih di bagian Pulau Pahawangnya karena saya akan mencoba melakukan proses pengolahan di Pulau Pahawang. Nah, ini bisa kita atur ya, kita bisa zoom in zoom out, kemudian kita bisa juga sesuaikan jendelanya. Kenapa kita sesuaikan jendelanya? Karena kita akan memotong citranya, dan pemotongan citranya itu sesuai dengan yang muncul di sini, yang tampil di sini gitu. Kita bisa juga mainkan ini di sini. Kita bisa mainkan navigasinya gitu. Dan kita bisa lihat posisinya di mana kotak ini. Ya gitu. Nah, kemudian kita coba zoom in ke daerah yang akan kita lakukan analisis atau pengolahan. Di sini misal saya coba kecilkan lagi karena saya akan memotongnya seperti ini saja. Jadi semua yang ditampilkan di sini nanti akan terpotong gitu. Untuk memotongnya, kita setelah sesuaikan jendelanya sebesar ini, klik kanan, kemudian kita
ini pilih spatial subset from view, klik saja. Nah, ini sudah mulai keluar. Dia loading thumbnailnya sebentar, emang yang paling lama di sini. Dia coba loading thumbnailnya. Ini dia thumbnailnya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih band subset di sini. Untuk band subsetnya coba kita klik select none. Kemudian kita akan pilih yang band 2, 3, 4 dan juga 8 karena nantinya band-band ini saja yang akan kita gunakan untuk proses pengolahannya. Untuk type point kita select none saja mungkin. Metadatanya tidak usah. Ini spatial subset. Oke, udah, ini sudah ya. Oke. Nah, ini ada keluar produk baru yaitu subset yang nomor 2 ini. Nah, untuk subset ini kita bisa save terlebih dahulu. Kalau misalnya mau di save, bisa klik kanan kemudian save product di sini. Nah, ini kita klik yes saja. Nah, setelah ini keluar, kita bisa berikan nama, misal subset, misal Pahawang. Kemudian kita bisa pilih save. Nah, di sini saya tidak akan menyimpan, tapi saya akan langsung mengolahnya saja di situ. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih tahap belajar, itu perlu untuk menyimpannya karena mungkin nanti ada kesalahan gitu. Kita bisa mengulanginya gitu. Tidak harus dari awal kita mengulanginya gitu. Ini saya klik cancel saja. Kemudian setelah ini sudah tersimpan, ini saya close saja ya. Kemudian klik kanan, open RGB image window lagi. Ini natural color seperti biasa. Oke. Nah, ini sudah muncul, ini sudah terpotong citranya. Nanti baru kita bisa olah. Kemudian setelah terpotong citranya, kita akan melakukan koreksi glint. Oke, koreksi glint ini yang pertama. Glint ini teman-teman bisa cari tahu definisinya, yaitu seperti pantulan sinar matahari di permukaan air gitu. Jadi nanti pantulan ini ya seperti kilauan-kilauan gitu di permukaan air, dan kilauan-kilauan ini akan menyamarkan objek yang ada di bawah permukaan air seperti misalnya terumbu karang ataupun juga lamun. Nah, untuk koreksi glintnya kita butuh untuk memunculkan band 8 karena ini akan kita jadikan referensi ya. Band 8. Nah, ini dia. Ini teman-teman bisa expand di sini, klik plus kemudian bands. Nah, ini band 8, klik 2 kali. Creating image. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di color manipulation sliders, nah ini dia. Kalau kita lihat di sini ini agak bersih dari glint ya citranya. Tapi kalau misal kita coba atur lagi kembali di sini, misal kita sini kan. Nah, ini dia. Bagian-bagian yang putih ini cenderung lebih punya pengaruh glint yang lebih besar daripada bagian-bagian yang hitam di sini. Nah, untuk itu, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai ada daerah yang sebenarnya bukan glint tapi dianggap sebagai glint gitu. Misal ini bukan glint, kemungkinan bukan glint, atau bisa juga glint tapi ini di daerah dangkal ya. Kita tidak akan melakukan sampling di daerah dangkal. Jadi selanjutnya kita akan coba sampling daerah glintnya. Kita coba klik vector, kemudian new vector data container, kemudian kita kasih nama glint misal. Oke. Nah, kemudian setelah kita beri nama glint, kita balik yang ke sini ya. Kita akan coba sampling daerah glintnya. Misal di sini. Hati-hati ya, jangan sampai terpilih di daerah dangkal. Daerah dangkal itu daerah yang ini terlihat dasarnya gitu, daerah yang dalam ya ini yang biru gelap.
gitu. Kita lihat di sini, misal kita pilih di sini beberapa tempat, kita pilih yang ini ya, rectangle drawing tool. Oke, di sini juga, di sini misal, kemudian di sini. Nah, kita juga bisa pilih di daerah yang minim glint-nya, di sini gelap ya. Karena kita butuh untuk melakukan sampling di semua daerah tersebut yang ada pengaruh glint-nya dan juga yang tidak ada pengaruh glint-nya ya. Di sini misal, nah sudah, ini mungkin sudah cukup. Kemudian saya akan melakukan proses koreksi glint-nya. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal Send2Core tadi di awal, plugin Send2Core, maka dia akan muncul di sini optical, kemudian thematic water processing, ada Send2Core, processing models, kemudian kita pilih the glint processor. Nah, ini sudah muncul the glint processornya. Jangan lupa ini kita pastikan dulu produk yang di bagian source produknya itu adalah produk subset kita tadi, produk hasil pemotongan citra kita tadi. Ini dia subset. Kemudian kita mungkin sesuaikan namanya di sini ya. Kemudian save as BIMD map, teman-teman harus save karena untuk menghindari pengulangan dari awal ya kalau misalnya ada kesalahan. Kemudian processing parametersnya, sun glint areasnya, nama vektor tadi, nama vektor yang kita buat tadi namanya kan glint. Kemudian source bands-nya itu band 2, 3, 4. Kemudian reference band-nya itu band 8. Ini dibiarkan checklist saja. Nah, ini sudah seperti ini. Di sini saya tidak akan men-checklist save as-nya karena saya tidak akan menyimpan. Ini hanya untuk tutorial saja. Ini tidak akan saya klik, tapi saya akan langsung buka di snap-nya. Run. Ini sudah muncul. Oke, close. Kemudian saya buka kembali 432. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa sesuaikan di sini. Misal kita klik reset to defaults di bagian color manipulations, atau teman-teman kalau misalnya tidak muncul color manipulationsnya bisa lihat di mana ya, saya lupa. Tools, optical, raster view. Ini tool Windows. Ini tool Windows. Nah, ini dia. Ini color manipulations, kemudian ada juga yang semuanya juga. Ini toolbars ya. Ini kita lihat di tool Windows ya. Kalau misal tidak keluar color manipulation, ini juga color manipulation. Nah, kemudian kita bisa lihat di color manipulation ini, kita klik yang reset to defaults. Ini sudah seperti ini saja ya. Oh ya, kita stretch saja, kita lebarkan saja ini. Coba kita lebarkan seperti ini, apakah ada perubahan? Nah, ini dia. Ya, sudah seperti ini ya. Nah, untuk proses ini kita akan coba lakukan sampling, yaitu kita klik vektor dulu, new vector data container. Pertama kita butuh sampling daerah di perairan dalam ya. Kita bisa berikan nama deep misalnya untuk dalam. Kemudian kita juga perlu kita coba sampling dulu di daerah perairan dalamnya. Ini kita klik yang rectangle saja, atau bisa teman-teman pakai polygon atau ellipse drawing tool, terserah. Di sini saya akan menggunakan rectangle drawing tool seperti tadi. Di sini saya coba pilih beberapa perairan dalam, misal deep, ini pilih ya deep. Oke. Ini kita pilih deep lagi. Di sini juga bisa. Mungkin ini sudah cukup ya. Sudah cukup mungkin. Nah, setelah sudah selesai kita sampling daerah perairan dalamnya, kita juga akan buat vektor untuk perairan dangkal yang tipe perairannya itu pasir semua gitu. Kita mungkin beri nama saja same type, mungkin same type. Oke. Nah, di sini daerah yang pasir itu jelas ya, daerah yang warnanya putih terang gitu. Nah, untuk daerah pasir yang lebih dalam itu juga
seperti warna apa ini? Warna apa ini ya? Warna biru toska mungkin namanya. Saya tidak tahu. Tapi ya inilah. Ini juga pasir sebenarnya. Nah, teman-teman bisa coba sampling di daerah pasir yang dangkal terlebih dahulu. Ini dangkal ya. Ini warna ungu karena ini dia sebagian pasir, sebagian air ya. Jadi dia warna ungu seperti ini gitu. Tapi kita pilih ya apa? Pasir yang memang terendam gitu. Kita pilih saja pasir yang memang terendam. Misal di sini gitu. Ini contoh pixelnya. Same type pilih ya. Ini juga nih pasir nih. Ini juga pasir. Teman-teman bisa lihat di sini. Cuman ini agak lebih dalam ya tempatnya. Apa-apa. Karena kita butuh sampel-sampel pasir yang ada di kedalaman yang berbeda-beda gitu. Kita pilih di sini juga. Ini pasir juga jelas. Kemudian kita bisa cari di tempat lain. Nah, ini juga ini pasir ini jelas. Ini pasir. Ini pasir. Ini kan mungkin pasir ya. Ya ini juga pasir nih. Sebenarnya memang untuk kalau meyakinkan ya kita harus turun ke lapangan langsung untuk mengecek ya, tapi coba kita lihat dari mata visual saja. Untuk teman-teman yang sudah terlatih harusnya sudah mulai bisa membedakan yang mana yang pasir, mana yang bukan pasir gitu. Ini juga pasir nih, ini pasir semua. Kemudian kita bisa pilih di daerah lain misal. Nah ini pasir ya, tapi memang agak lebih dalam, jelas ini pasir. Zoom out coba. Nah ini pasir ya. Ini pasir. Pasir itu. Oke mungkin ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin sampling lagi, makin bagus ya. Karena semakin banyak sampelnya ya semakin bagus gitu. Tapi harus tepat juga. Mungkin kita tambahin sedikit di sini. Ini ada pasir juga nih. Oke, selesai misal. Selanjutnya kita akan buka kembali di optical, kemudian thematic water processing, send to coral, processing modules, kemudian kita pilih depth invariant indices processor. Nah, di sini kita pastikan source produknya itu produk hasil koreksi Glean kita tadi nomor 3 ya. Kita sesuaikan namanya biar lebih singkat, mungkin DI saja. Kemudian untuk save as-nya silakan disesuaikan, namanya juga disesuaikan. Ini selalu di checklist ya, biar bisa langsung terbuka di snapnya, open in snap, diklik di checklist. Kemudian processing parametersnya itu kita pilih 2 band saja. Misal biasanya yang paling bagus itu band 3 band 4 gitu, atau bisa juga teman-teman bisa pilih band 2 band 4, band 2 dan band 4 misal, atau band 3 dan band 4, sesuaikan saja. Nah di sini saya pilih band 3 band 4 saja karena biasanya yang paling bagus ya ini band 3 band 4 gitu. Tapi jangan sampai band 8 ya, karena ini bukan tidak akan kita gunakan untuk koreksi ini gitu. Nah deep water area-nya itu deep. Nah tadi namanya deep ya. Kemudian same bottom areas-nya itu same type namanya. Banyak juga yang udah pakai banyak kombinasi gitu. Run. Oh ini tadi saya save ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah ini kita expand di sini, bands, kemudian klik 2 kali misal. Nah ini hasilnya ya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah di sini saya akan praktekkan dengan menggunakan 1 band DI saja. Teman-teman bisa
pakai beberapa band kalau misal mau pakai beberapa band ya. Di sini saya akan praktekkan dengan satu band DI saja. Nah, untuk klasifikasinya teman-teman harus seleksi dulu area yang mau kita klasifikasi. Sebenarnya ada banyak cara untuk menseleksinya. Kalau di Envy teman-teman bisa siapkan band maskingnya. Itu intinya nanti kita akan membuat nilai pixel yang daerah yang ingin kita klasifikasi itu nilai pixelnya harus 1, kemudian daerah yang tidak ingin diklasifikasi itu 0 gitu. Nah, di sini kalau di Snap cara untuk menyeleksinya itu ya seperti ini gitu. Setahu saya ya. Teman-teman bisa pilih rectangle drawing tool ini, kemudian coba kita perkecil daerahnya karena kita akan ini kan oke, kita belum membuat vektornya ya, bikin vektor dulu terlebih dahulu. Ini vektor, mungkin kita beli nama ROI atau region of interest. Nah, ini dia ROI. Di sini misalnya jadi harus terambil semua ya daerah dangkalnya ini semua. Nah, gitu. Atau teman-teman bisa juga pakai polygon drawing tool agar bisa lebih kecil daerahnya gitu. Polygon drawing tool di sini biar nanti kita bisa mengikuti garis-garis daerah dangkalnya ini gitu. Teman-teman bisa ya. Tapi di sini saya akan praktekkan menggunakan rectangle drawing tool saja untuk tutorialnya. Kemudian setelah itu kita akan klasifikasi di raster, kemudian classification. Di sini saya akan praktekkan saja menggunakan unsupervised classification. K-means cluster analysis, klik. Kemudian saya tidak akan save ya. Sini sesuaikan namanya. Source-nya pastikan DI tadi, produk yang keempat. Kemudian processing parametersnya ini number of cluster, ini jumlah kelas yang ingin kita buat ya. Jadi kita atur saja 10 cluster di sini. 10 cluster saja. Kemudian number of iterations-nya kita coba 200 saja. Random seed biarkan saja. Ini kita pilih source band-nya ini depth and variant indices. ROI-nya tadi ROI ya. Kemudian kita klik run. Sudah saya. Kemudian ini ada produk baru. Kita expand di produknya, kemudian bands, klik 2 kali di class indices. Ya agak nge-lag ya, sabar. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, ini sebenarnya untuk biar hasilnya itu lebih bagus, teman-teman harus menyeleksi daerah ini ya. Daerah sini ini diseleksi. Jadi bagian sini tidak kita ikutkan. Jadi di saat kita membuat ROI tadi ini harus dikecualikan gitu. Ini harus kita digitasi secara perlahan di sini gitu biar nantinya daerah sini ini tidak masuk untuk klasifikasi gitu. Biar hasilnya bisa lebih bagus gitu kan. Kita bisa pakai ini polygon drawing tool biar bisa lebih bagus gitu. Nah, kemudian setelah ini hasilnya sudah ada, kita membutuhkan data lapangan biasanya untuk mencocokkan apa saja nama-nama hasil klasifikasi ini. Mungkin kita bisa atur warnanya, mungkin warna merah misal. Nah, ini mungkin kelas 1 ini lamun yang jarang mungkin ya, lamun yang agak jarang. Kemudian ini mungkin ini yang agak di pinggiran
agak di pinggir-pinggir ini, maksud saya agak lebih dalam, mungkin ini terumbu karang. Ini kita sesuaikan dengan hasil data cek lapangan gitu. Nah, mungkin setelah hasil klasifikasinya itu sudah keluar, jadi sudah ada hasil klasifikasinya, teman-teman bisa ekspor ini menjadi file TIFF, bisa juga biar nantinya bisa dibuka di software GIS seperti QuantumGIS ataupun juga ArcGIS atau ArcGIS atau ArcMap ya. Nah, ini kita klik saja di sini. Kemudian setelah kita klik, kita pilih di file, export GeoTIFF ya. Ini GeoTIFF. Oh ya, kita di sini sesuaikan namanya gitu. Misal kita kasih nama, kemudian kita langsung ekspor produk. Setelah diekspor, nanti hasil file ekspornya itu bisa dibuka di ArcMap atau ArcGIS gitu, atau di QuantumGIS juga bisa. Ya seperti itu mungkin untuk video pembuatan peta habitat bentik. Kita contohkan di daerah Pulau Pahawang ya, menggunakan Citra Sentinel-2. Sekian, terima kasih.